Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Judul renungan pagi hari ini adalah hati-hati dengan nasihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita pernah mendengar sebuah ungkapan bahwa di balik kesuksesan seorang suami terdapat seorang istri yang hebat. Secara pribadi Bapak Ibu, saya setuju karena memang kesuksesan yang kita raih sebagai suami tidak mungkin terjadi jika tanpa ada dukungan seorang istri. Namun demikian Bapak Ibu, lewat bacaan kita hari ini saya juga mendapati bahwa di balik kegagalan seorang suami juga terdapat peran istri di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat Abraham itu gagal untuk percaya pada janji Tuhan? Gagal untuk mempercayai Tuhan. Penyebabnya jelas Bapak Ibu, karena dia mendengarkan nasihat istrinya, Sarai. Yang memang pada waktu itu Bapak Ibu, apa yang Sarah katakan kepada Abram, itu memang sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah di budaya zaman itu. Bahwa seseorang yang tidak memiliki anak boleh memberikan budaknya kepada suaminya, dan anak yang lahir dari budak itu akan dianggap sebagai anak nyonyanya. Jadi apa yang dikatakan Sarah itu Bapak Ibu sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar. Dan inilah yang menyebabkan kemudian Abraham mengiyakan akan nasihat istrinya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu terusan daripada cerita ini, bahwa dari pernikahan Abraham dengan Hagar, lahirlah Ismail. Dan kalau kita lihat cerita ini lebih lanjut, Bapak Ibu, pertengkaran antara Sarah dan Abraham terjadi ketika Ismail itu lahir. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita kembali diingatkan bahwa kita perlu hati-hati di dalam kita mendengarkan setiap nasihat. Bahkan sekalipun nasihat itu diberikan oleh orang-orang terdekat kita, bisa jadi dia adalah pasangan kita. Bapak Ibu, kita perlu menimbang setiap nasihat yang ada. Betulkah nasihat yang diungkapkan orang-orang terdekat kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Tidak semua nasihat Bapak Ibu perlu kita dengarkan dan perlu kita jalankan, walaupun nasihat itu diberikan oleh orang-orang terdekat kita. Kita perlu mempertimbangkannya. Bisa jadi kegagalan kita dimulai karena kita tidak selektif di dalam mendengarkan nasihat. Kegagalan Abraham dimulai karena dia gagal untuk memilah-milah nasihat yang ia dengar. Biarlah Bapak Ibu, apapun yang menjadi nasihat yang engkau dengar hari ini, mari pertimbangkan apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itulah yang seharusnya kita junjung tinggi. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami di dalam kami mendengarkan setiap nasihat yang ada. Bantu kami untuk bijak memilah-milah nasihat yang ada. Dan biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan nantinya tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.